Sebagian masyarakat Indonesia, Singapura, Malaysia, mereka sering putar ayat-ayat ruqyah. Mereka taruh kaligrafi ayat kursi di depan pintu. Apakah itu membantu, men? Maksudnya itu membantu membentengi kita, men, membuat kolaborasi antara dukun-dukun santet di seluruh Indonesia, kan? Dukun-dukun Indonesia nih, men, kalau mereka ada kolaborasi, mereka tuh bisa serang Israel tuh dengan santet mereka, dengan badas pati gitu, men. Dari banyak serangan rudal-rudal segala macam, kayaknya tak jera mereka ya. Kayaknya harus kita yang bertindak. Harus kita buat kesurupan massal di sana. Kalau misalnya kau nak ruqyah diri kau sendiri bisa tak, men? Bisa. Caranya macam mana tuh? Caranya sama seperti yang kita meruqyah orang. Tapi ya kita niatkan, contoh kita tak enak badan ya kan, segala macam. Ada indikasi-indikasi yang apa-apalah segala macam di badan kita, kan kita bisa meruqyah sendiri. Bacaannya sama. Contoh, kau kan pegang ini kan, ini sakit segala macam, kita ruqyah kan, niat narik ya kan. Ya gitu juga dengan badan kita niat seperti itu. Itu tak pakai kantong aso juga, men? Kantong aso itu apa? Pakai muntah-muntah? Tak perlu lah. Kita kan tak muntah kan. Ya kan, mana tahu kan. Kalaupun kita muntah tak perlu pakai kantong aso. Langsung ke WC, men, ya? Bahkan kita amalan-amalan penjagaan wiridan harian kita itu masuk ruqyah juga untuk diri kita menjaga. Sebagian masyarakat Indonesia, Singapura, Malaysia, mereka sering putar ayat-ayat ruqyah. Mereka taruh kaligrafi ayat kursi di depan pintu. Apakah itu membantu, men? Maksudnya itu membantu membentengi kita, men, ya? Dulu sering kita lihat perbandingan air, 2 gelas air, yang satu didengarkan dengan musik-musik, satu lagi air yang didengarkan dengan ayat-ayat murotal Al-Quran. Kan sekali dicek, air yang dibacakan ayat Al-Quran itu membentuk kayak molekul-molekul benteng itu. Intinya molekul air itu bagus gitu. Efeknya apa? Oh ya, berefek ketika di dalam rumah itu kayak murotal ayat-ayat Al-Quran, dikasih kaligrafi ya kan, itu berefek, berdampak untuk penjagaan rumah, berefek buat dari rumahnya jaga, juga dari dianya juga gitu. Jadi ya bagus kalau rumah itu malah diputar murotal itu malah bagus, Dan lebih bagus lagi baca sendiri, men, ya? itu lebih bagus lagi. Pernah tak dapat serangan balik, men? Kalau dari orang yang koruqyah nih. Kalau saya sendiri tak, belum pernah. Tapi kalau kawan-kawan saya lah ya kan pernah. Apalagi Anda meruqyah ya, meruqyah yang terindikasi orang ini dari kiriman, mungkin dari persaingan bisnis ya kan, dapat kiriman dari orang-orang pintar lah katanya kan, dukun-dukun kayak gitu kan. Selepas dia meruqyah orang ini sembuh, nanti itu bisa jadi ke orang yang peruqyah. Tapi karena dia ngerti ya kan, kita kan siap. Itulah musuhnya daripada orang yang ruqyah, dukun-dukun itu. Amalan harian kita, bacaan kita, terutama sholat ya. Nah itu kita mesti kita jaga. Itu tadi buat benteng itu tadi. Nah, jawab pertanyaan mengenai pernah nggak? Ya ada itu. Tapi kalau saya sendiri pribadi tak pernah. Siapa gue nih sebenarnya, men? Sakti gue nih. YouTuber ya, nama dia tuh Ferry Irwandi. Dia tuh pernah buat sayembara untuk orang tuh, siapapun yang bisa santet dia pada hari itu, dia bakal kasih orang itu dengan imbalan itu mobil Alphard, men. Oh, yang berhasil buat dia kenapa-kenapa gitu ya. Di malam hari yang dia tunggu orang tuh nyantet, ternyata malam itu dia tak ada disantet sama sekali, men. Tak ada satu pun santet yang masuk ke dia nih. Poinnya, orang yang nyantet, dia tidak boleh kasih tahu kalau dia yang nyantet. Kalau dia ngasih tahu maka tak akan terjadi. Iya, kalau dia kasih tahu kan dengan harapan, misalnya aku nak nyantet kau nih, aku kasih tahu aku yang nyantet kau nih, kan dengan harapan dapat mobil Alphard kan. Tapi itu tak akan berlaku. Itu macam mana pandangan komen? Ya barang-barang itu instan, orang langsung pak tumbang hari itu, ya kan. Banyak yang kejadian itu bertahap, bahkan bertahun-tahun itu baru terproses. Bukan terproses sih. Contoh dikirim apa gitu perut supaya buncit, ya. Dia tak langsung beng, itu enggak, belendung enggak. Dia bertahap, berhari seperti itu. Dari cerita-cerita ya, dan saya cerita dari orang yang praktek langsung, karena ada yang minta mesan dia lah gitu kan, mesan dia kan, dia pengen bukti dulu karena maharnya tinggi gitu, duitnya nggak sedikit, karena nih sangkut paut dengan nyawa, ya kan, pengen bukti lah apa gitu depan saya sebelum transaksi gitu kan, kayak gitu. Ya udah, dia minta ayam hitam, dia buktikan depan orang itu. Ketika ayam hitam tuh ya meletek kayak sakaratul maut kayak gitu. Ya kan, ada yang instan berarti kan. Hari itu juga ada praktek, hari itu juga kena. Saya dengar cerita lanjutannya, transaksi itu nggak jadi karena faktor kan hilang nyawa orang. Kemudian selepas dia pulang, orang yang pengen transaksi lagi panggil orang lain lagi. Cari orang yang lebih cari orang lain ya kan, malah ngerjain yang
yang di pesanan awal tadi dikerjain balik. Tahu-tahu ya sakit lah, ada yang tak enak. Ya namanya praktisi kan kerasa kan. Diselidiki lah. Ternyata selidiki dia rasa ternyata dari orang yang pesanan awal dia nih. Heran lah dia, maksudnya apa nih gitu kan? Muntah darah dan orang terdekat juga sebenarnya. Wah, orang ini tak boleh nih daripada dia yang lewat, ya kan? Daripada dia yang lewat nih kan. Mintalah sama istrinya, tolong letakkan air dalam mangkok putih gitu. Kayak berperang lah gitu ya. Istilahnya kayak perang gitu kan. Diminta istrinya cek, airnya udah berubah belum? Belum, Bang. Satu malam atau berapa hari ya? Intinya nggak ringkas lah. Udah berubah belum air tuh? Belum, Bang. Lama dah, tahu-tahu tanya lagi, udah berubah belum? Udah, Bang. Oh, udah. Berarti dah kelar. Kelar tuh artinya Kelar berarti yang sana yang udah kalah gitu. Nah, dilihat dari airnya. Sendiri yang cerita yang dia yang praktek gitu. Dan sekarang dia berkata ya udahlah kayak gitu. Tak ada manfaatnya juga. Dia kaya juga tidak gitu kan. Ujung-ujung ya rusak juga gitu kan. Ya udah akhirnya nggak seperti itu. Cuman kalau orang butuh untuk pengobatan biasa-biasa aja mau deh. Kalau ruqyah tuh bisa virtual gitu men. bisa, tapi kayaknya kurang maksimal. Aku kan sering dengar tuh. Sekarang santet tuh orang yang kena santet tuh. Oh, ini orang pintar bilang, "Oh, ini kiriman nih dari Jawa. Ini oh, ini kiriman nih dari kampung ini nih." Bilang. Dalam pikiran aku nih, oh berarti santet nih bisa lintas pulau gitu men. Men, gini men, menurut pakar-pakar yang ada di Indonesia nih, orang-orang di Indonesia nih, dia bilang Palestina tuh hanya bisa diselamatkan oleh orang Indonesia men. Karena orang Indonesia itu kan banyak dukun, bisa santet antar pulau. Bisa tak kita menyelamatkan Palestina dengan cara kita membuat kolaborasi antara dukun-dukun santet di seluruh Indonesia kan? Dukun-dukun Indonesia nih men, kalau mereka udah kolaborasi, mereka tuh bisa serang Israel tuh dengan santet mereka, dengan badas pati gitu men. Dari banyak serangan rudal-rudal segala macam kayaknya tak jerah mereka ya. Kayaknya harus kita yang bertindak. Harus kita buat kesurupan massal di sana men. Kayak dukun-dukun gitu ya. Bagaimana kalau kita buka surat terbuka? Surat terbuka. Kita kirim ke Pak Presiden. Pak, tolong kumpulkan para dukun-dukun praktisi. Kalau nanti Pak Presiden nanya untuk apa? Support Palestina. Kita dukung dana sudah. Kita dukung apa lagi? Dukung di PBB udah. Vokal lah orang Indonesia nih. Indonesia nih dah Palestina kali lah gitu. Kira-kira luar sana ada tak dukun selain Indonesia? Kalau aku nonton Exuma ada men. Apa tuh? Jadi dukun versi Korea. Penyebab pisahnya antara Korea Utara sama Korea Selatan itu dikarenakan perbuatan dari dukun dari Jepang. Jadi si dukun ini memasang katana itu, kan kepala si jenderal ini putus nih, dibunuh sama orang Korea gitu kan. Iya. Nah, terus kepala itu disambung, tapi sebelum disambung itu dijahit itu. Tusuk. Itu ditusuk Katana. dari katana itu dari atas ke bawah. Ah. Nah, terus biasanya kan kalau manusia ini dimakamkan dibaringkan kan. Nah, tapi si jenderal yang sudah membunuh ribuan puluhan ribu manusia, puluhan ribu pasukan ini, ya jenderal terkuat lah, badan besar apa segala macam, karena kesalahan dan dosa yang sebesar itu, jadi dia nih dibuat tumbal sama si dukun Jepang ini, dimakamkan dengan posisi berdiri gitu men. Nah, itu dibilang orang tuh pasak bumi gitu. Oh gitu. Nah, konspirasi dari katanya di Indonesia juga ada pasak bumi yang bisa dikarenakan pasak bumi yang disebabkan oleh orang Jepang itulah makanya terpisah antara Kalimantan sama Malaysia. Sampai sana Nah, itu konspirasi itu. Tapi kalau di versi Korea sama Korea Utara sama Korea Selatan, yaitu di film Azuma itu ya jenderal yang dimakamkan secara posisi berdiri itu.